Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari brandnya APNX. Yang dimana sebagai contoh yang ada di sini sangat besar sekali dan juga lebar lah, dan juga dia tuh banyak fiturnya juga, berbeda seperti di brand pada umumnya atau di harganya lah. Seperti apa? Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan di sini penampakannya dari segi casingnya bisa dibilang tipenya tersebut yaitu aquarium, yang dimana power supply-nya di bagian belakang bukan di bagian bawah. Dan bentuk yang unik yang berbeda di bagian samping sini, dia itu bukan berbentuk kotak tapi lebih ke trapesium atau ke gambaran seperti yang ada di sini ya. Dia itu ada lakukan di bagian samping, yang dimana untuk fan juga sih, mengambil udara dari luar ke dalam. Dan juga sangat berbeda seperti di casing pada umumnya juga, di casing tipe aquarium. Dan ini adalah APNX V1, dan bagusnya itu ada banyak tipe seperti gambar yang ada di sini. Ada yang warna putih biasa dan juga ada yang warna kayu di bagian samping. Sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangannya dari casing yang ada di sini, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari sini kita bacakan spesifikasinya dulu. Biasanya ada boxnya ya, tapi memang sangat besar sekali boxnya, jadi nggak saya masukkan ke sini karena memang tidak muat di kamera. Tapi saya akan membuka dari segi websitenya dulu, dari segi spek yang ada di sini kita bacakan satu persatu. Yang dimana nih tipenya tersebut adalah case-nya mid tower, serta bodi material yang menggunakan SGCC dan dicampur dengan ABS di bagian front panel material. Di bagian sini sih ada perbedaannya. Serta untuk ketebalannya itu menggunakan 0,8 mm. Terbilang ini tebal banget sih. Seperti ini suaranya. Itu kan, dia itu suaranya mendem. Beda seperti yang besi-besi yang murah, dia itu akan cepreng-cepreng lah yang keras, tapi kalau yang itu suaranya mendem karena besinya dia itu tebal, apalagi di 0,8 mm sih. Dan juga itu super motherboardnya di ATX, MATX maupun ITX dia itu juga bisa, tapi lebih rekomend di serinya ATX karena dia itu memang sangat tinggi sekali. Serta untuk maksimal harddisknya 3,5 inch, dia itu maksimal ada 2 di bagian belakang, serta untuk SSD 2,5 inch maksimal ada 6. Tapi kita cek aja nanti apakah bisa lebih atau tidak harddisknya, itu yang lebih penting, atau enggak bisa diakali lah untuk yang itu. Serta untuk expansion slotnya ada 7 di bagian sini, ada 7 slot PCIe yang dimana dia tuh dibaut semua, jadi dia tuh bisa dilepas maupun dipasang, bukan dilepas saja ya. Terbilang ini juga ada bagus. Serta untuk GPU supportnya sampai di 395 mm, dari sini ke sini triple fan maupun 4 fan dia tuh bisa masuk. Dari bagian dalamnya ada bracketnya juga, dan nanti saya jelaskan untuk itu. Dari segi CPU coolernya aku sampai di 170 mm dari sini ke sini, jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah, sangat aman sekali. Dan air coolingnya yang dimana untuk fan di bagian atas support 3, samping 3, di bagian belakang 1, di bawah juga support 3, yang dimana dia 12 cm maupun 14 cm. Yang 12 cm cuma di bagian belakang aja, tapi semuanya di bagian atas, samping, di bagian bawah juga support 14 cm. Ada yang dual fan, ada yang 3 fan, intinya seperti itu. Dan selanjutnya dari segi radiatornya, dia tuh support sampai di 360 mm, di bagian bawah bisa, samping bisa, di bagian atas juga bisa. Dan juga ada fitur bagusnya juga sih di bagian motherboard yang ada di sini ya. Nanti saya jelaskan satu persatu untuk yang itu. Di bagian belakang juga support di 120 mm atau single fan. Untuk yang lainnya tersebut yang ada di sini, dust filter sih kalau saya lihat di speknya ya, di bagian atas ada, samping ada, di bagian bawah ada, dan di bagian belakang juga ada. Keren sih ini ya, full dust filter. Ya wajar sih, harganya tersebut hampir 2 juta ya untuk ini. Dan I/O portnya ada USB 3.2 Gen 2 ada 2 di bagian atas sini untuk tombolnya, dan juga USB Type-C ada 1, serta audio jack maupun mic, dan juga ada tombol powernya. Dan apalagi manajemen kabel di bagian belakang, space-nya di 9 cm. Wow, 9 cm sih. Jadi semua kabel power supply yang besar maupun yang kecil dia itu bisa ditata rapi di bagian belakang sini. Oh ya, dan juga tambahan ya, ini ada bracketnya semua dikasih ini box ya. Isiannya sih ya standar pada umumnya lah, yang dimana tersebut ada buku manual, dan di bagian dalam sini juga ada board-boardnya semua. Sebentar, bukannya seperti ini ya. Ada board-boardnya semua, dan juga ada baut cadangan yang juga di bagian belakang, dan juga beberapa yang besar-besar, serta ada kabel base-nya ada 10. Ini udah lebih dari cukup. Dan kita skip dulu untuk yang ada di sini, kita sampingkan dulu. Dan lanjut di bagian ini ya, untuk casingnya. Ini tuh besar dan juga berat sih.
Dan juga cara membuka di bagian samping sini tempered glassnya harus membuka di bagian atasnya dulu. Di bagian atas ini dia tuh seperti kayak pegangan ya, tapi dia tuh bukan pegangan untuk mengangkat PC. Diingat itu, kalau dipegang dia akan lepas seperti ini. Ya, di bagian atasnya ada dust filter juga. Di bagian dalam dari segi bahannya dia tuh gabungan dari aluminium dan juga ABS. Di bagian atas aluminium, di bagian bawah sini dia tuh ABS yang solid. Ini tinggal diklip aja sih, simple banget. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak rame. Di bagian ini dia itu ada satu baut yang menempel untuk menempelkan tabel gasnya. Jadi kita harus melepas dulu bautnya satu doang di bagian tengah sini. Dan setelah dilepas, ini ya bautnya kecil. Dan lalu kita dorong aja dari belakang ke depan seperti ini. Tinggal ditarik aja seperti ini ya. Ini tabel gas yang sangat besar banget sih dan juga tebal, tapi harus hati-hati jangan sampai kena ke lantai untuk membuka ini ya. Kalau misal pecah nggak ada gantinya, jadi harus membeli baru casing. Kalau misal dari akrilik ya bisa-bisa aja sih, tapi kurang menarik. Dan ini seperti ini sangat besar sekali dan juga ada hitam-hitamnya. Ini juga tak bagus. Dan aku kasih bawah dulu supaya tidak rame. Enggak. Dan di sini untuk penampakan di bagian dalam casingnya, semoga kelihatan semuanya ya. Di bagian dalam sini yang uniknya dia itu ada GPU bracket yang dimana tersebut untuk menahan GPU kalian yang dimana triple fan supaya tidak miring. Jadi di sini ada GPU bracketnya. Yang uniknya berbeda seperti pada umumnya di casing-casing harga mahal ya, GPU bracketnya dia itu ada karetnya juga, serta dia itu bisa tinggi dan juga diturunkan. Terbilang ini bagus dan juga solid lah dari segi bahannya. Dan di bagian dalam sini dia tuh support sampai ATX, ada banyak lubangnya ya di bagian atas ini. Dan yang paling uniknya juga untuk motherboard dia itu bisa dinaikkan maupun bisa diturunkan, menyesuaikan selera kalian maupun menyesuaikan CPU cooler di bagian atas ini. Water coolingnya 360 mm. Kalau misal mepet sama motherboard dia itu bisa diturunkan motherboardnya. Dari bagian sini fiturnya ini bagian belakang ada kayak baut yang dimana tersebut untuk meletakkan bracket di mobo di bagian belakang sini. Kalau misal pengen ke bawah kan, ini tinggal dikasih atas saja sih supaya mobonya tersebut turun ke bawah. Sistemnya tersebut itu simpel banget, bukan dinaik turunkan ya, tapi cuma dipindah aja dari segi motherboardnya dan juga dari segi bracket yang ada di sini supaya lebih lebar di bagian atas kalau misal memasang radiator. Intinya seperti itu supaya lebih rapi lah. Dan di bagian samping sini ada perkabelan semua dan juga ada slot-slot kabelnya. Di bagian samping ada slotnya juga, di bagian atas ada slotnya, di bagian bawah ada 2 slot. Untuk slot di bagian bawahnya lagi dan juga di bagian atas ini dia tuh mengarah ke atas untuk perkabelan. Terbilang ini bagus dan juga unik lah. Dan lalu di bagian mana lagi ya? Oh, bagian depan sini dulu. Nah, dia ada bentuknya berbeda seperti pada umumnya di casing-casing akuarium, yang dimana ini untuk mengisi fan dan juga ada garis-garis serta ada dust filternya juga di bagian dalam sini. Bisa dilepas untuk mengambil debu-debu lah kalau misal udah lama. Cara melepasnya juga simpel sih, di bagian belakang sini bisa dilepas. Ini ya, nih bentuknya. Ini cuma garis-garis saja dan juga di sini ada dust filter di bagian belakang. Dan uniknya ada yang berwarna seperti kayu di bagian sini, itu lebih bagus, tapi harga tersebut mungkin lebih mahal sedikit lah, berapa ratus ribuan. Dan di bagian dalam sini support 360 mm untuk radiator maupun untuk fan 12 cm support 3, 14 cm support 2 di sini. Tapi nanti saya pasang ke 14 cm aja lah, ada 2 di bagian samping untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Ini aku kasih bawah dulu supaya tidak rame karena memang banyak bracketnya juga. Dan di bagian belakang coba kita lepas dulu ya. Sebelum saya lepas, aku kasih tahu dulu di bagian atas ini ada ventilasinya dan apakah ada dust filternya atau tidak di bagian belakang. Jawabannya sih ada ya. Dan cara membukanya kita harus membuka bautnya dulu di bagian atas ini, sama seperti tempered glass yang tadi, cuma ada satu baut di bagian atas. Kita buka dulu dan lalu kita tarik aja dari depan ke belakang seperti ini. Ini ya, ada dust filternya, itu full dari atas ke samping, kiri kanan, ini juga full bagus. Dan di bagian belakang sini keren ya, ada bracketnya semua dari segi hard disk, SSD, dan juga di sini untuk power supply-nya ya, di bagian belakang mobo agak ke atas. Kalau kebanyakan tersebut di bagian bawah sini untuk tipe akuarium, tapi ini di bagian atas di bagian belakang mobonya.
Dan di sini ada banyak slot untuk hard disk maupun SSD. Dan cara pemasangannya hard disk kalau saya lihat sih ya bisa lebih dari 3 sih kalau aku pribadi ya. Tapi tergantung sih, bisa di switching dengan SSD dan tergantung kebutuhan kalian. Di bagian belakang sini juga ada kayak karet pengikatnya juga untuk manajemen kabel, udah disiapkan semua. Keren sih. Di harga segini emang worth it sih. Dan kabel-kabel tersebut di bagian sini juga udah tertata rapi dari segi front panel I/O port yang di bagian atas. Kalau saya lihat sih berwarna hitam semua dan juga flat. Dari segi USB 3.0, Type-C maupun yang lainnya lah. Ini keren. Dan juga di bagian sebelah sini juga bisa dibuka. Aku buka dulu sebentar. Mungkin saya skip dulu ya. Dan ternyata tipenya tersebut yaitu tipe pintu, ya, bisa dibuka. Keren sih. Dan juga di sini ada kabel-kabelnya semua. Ya, ini ya. Kabel hitam flat semua. Ini keren. Dan baru kali ini ada bracket seperti ini, tipenya jendela atau pintu. Tinggal dibuka, pasang, ditutup lagi. Untuk manajemen kabelnya tersebut dia itu memang sangat lebar banget, 9 cm dari sini ke sini. Semua kabel power supply yang tebal seperti ular maupun yang lainnya bisa masuk ke sini dan juga bisa dirapikan lah. Dan ini ternyata ada magnetnya juga, ya. Keren sih, ada magnetnya. Bukan cuma di baut aja, di bagian bracket sini. Di bagian bawah langsung ya, di bagian bawah aku kasih sini dulu. Dan bagaimana bentuknya, dia itu ada kaki casingnya. Kaki casing tersebut juga berbeda seperti pada umumnya ya. Ini tersebut dia itu memanjang dari sini ke sini bentuk L, dan juga ada satu lurus di bagian depan sini. Dan juga ada kaki casingnya, dan juga ada busa peredamnya tersebut. Dia itu tebal sih, tapi ini karet yang dimana untuk peredam getaran dan juga aliran listrik. Ini juga udah bagus, serta ada filter di bagian bawah. Untuk memasang radiator atau fan, ini juga udah bagus, mengambil udara dari bawah ke atas. Kurang lebih seperti itu dari segi preview casing yang ada di sini setelah saya bongkar. Dan kita simpulkan aja habis ini dari segi kelebihan dan juga kekurangannya, serta sirkulasi udaranya apakah 1:1 atau tidak menggunakan casing yang ada di sini. Saya akan menggunakan radiator 360 mm di bagian atas, dan bagaimana penampakannya, apakah cantik atau tidak. Dan ini di harga 1,7 juta ya. Aku sampai lupa bilang sih harganya tersebut 1,7. Ya kalau aku pribadi ini worth it lah. Kalau aku sekilas melihat yang ada di sini dari segi fitur dan juga kelebihannya. Seperti itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes airflow-nya dulu. Apakah best airflow atau tidak? Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian sirkulasi udaranya, yaitu apakah best airflow atau tidak. Jika lo pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimal yang mendapatkan di 44 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Kalau kita pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 44 derajat juga dan juga maksimalnya di 73 derajat juga. Bisa dibilang ini bagus dan juga sempurna. Best airflow 1:1 suhunya, terbilang ini bagus. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup dari segi kacanya. Ini best airflow atau sempurna 1:1 seperti di pengujian sebelumnya. Jadi intinya aman lah kalau misal tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Lalu yang kedua, support CPU cooler up to sampai di 170 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa, dia itu bisa masuk di sini. Jadinya sangat aman. Dan juga radiator up to sampai di 360 mm. Ini pun juga aman. Di bagian atas bisa, samping bisa, di bagian bawah bisa. Tapi lebih rekomen di bagian atas maupun di bagian samping untuk yang ini. Dan juga GPU up to sampai di 395 mm. Jadi semua triple fan, 4 fan, dia tuh bisa masuk di casing ini. Jadinya aman, nggak usah worry untuk menggunakan GPU yang besar. Lalu yang ketiga, tempered glass tipe clip di bagian samping. Meskipun di bagian atas ada pengait baut, tapi kalau misal dipasang atau tidak itu bebas. Yang dimana intinya dia itu diklip di bagian kiri kanan. Jadi terbilang ini bagus. Gak cuma tempered glass aja sih, di bagian semua set atas maupun set samping dia itu juga diklip. Tidak menggunakan baut seperti pada umumnya.
Lalu yang keempat, terdapat dust filter di bagian depan, atas, bawah, maupun di bagian belakang. Dia tuh semuanya ada. Bisa dibilang ini juga sempurna untuk dust filter, supaya untuk menyaring udara dari luar ke dalam juga. Lalu yang kelima, posisi motherboard bisa digeser ke atas maupun ke bawah, yang dimana untuk manajemen radiator di bagian atas. Kalau semisal sempit radiator dengan motherboard di bagian atas, bisa diturunkan melalui cara di bagian belakang ada slotnya, seperti gambaran yang ada di sini. Dan ini salah satu yang unik dan juga inovasi terbaru lah, yang dimana bisa mengubah posisi motherboard. Terbilang ini keren. Dan lalu yang keenam, ada GPU mounting bracket untuk menahan beban GPU di bagian samping. Kalau semisal menggunakan yang triple fan yang besar, ini bisa ditahan menggunakan GPU bracket, yang dimana supaya tidak miring dan juga aman lah untuk jangka panjang. Tidak usah membeli lagi untuk GPU bracket di bagian samping, tapi di casing ini udah include. Dan dia itu bahannya bagus, keras, dan juga ada karetnya. Lalu yang ketujuh, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 6 di bagian belakang sini. Dan bracketnya hard disk maupun SSD dia itu unik, bisa dibuka, bisa ditutup seperti jendela. Dan apalagi juga udah tertata rapi untuk yang ini. Terbilang ini juga keren. Lalu yang ke-8, terdapat I/O port. Dia itu udah support Type-C satu kali aja di bagian atas. Dan juga kabel-kabel semuanya dia itu flat hitam semua. Dari segi I/O port, audio, front panel maupun yang lainnya, ini pun juga udah bagus. Ya wajar sih di harga segini pastinya bagus semua. Dan lalu yang ke-9, baut PCI di bagian samping bisa dilepas pasang semua. Ada 7 slot PCI ya, yang dimana tersebut bisa dipasang, bisa dilepas. Jadi dia itu aman, tidak usah takut untuk bolong. Yang dimana kalau semisal memasang mobo yang dimana beda slot juga, dan mau dilepas atau dipasang PCI-nya, dia itu aman untuk yang ini. Lalu yang ke-10, terdapat rongga atau space up to sampai di 9 cm di bagian belakang, yang dimana untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga gampang dirapikan. Kalau yang ini 9 cm, sangat lebar sekali. Baru kali ini sih saya tuh mereview atau tahulah ada casing di bagian belakang sangat lebar banget di 9 cm. Jadi menggunakan power supply yang kabelnya besar-besar, dia itu bisa masuk dan juga bisa dirapikan. Dan apalagi sangat luas sekali di bagian belakang untuk mengisi SSD maupun hard disk masih bisa ditambahkan untuk yang ini. Lalu yang ke-11, ada karet tebal di bagian kaki casingnya. Kaki casingnya tersebut dia tuh cukup tinggi dan juga unik lah bentuknya. Dan apalagi ada karetnya untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadi ini sudah sangat bagus sekali di bagian bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kekurangannya. Kalau menurutku belum menemukan, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini, APNX V1? Setelah melihat video ini, semisal ada yang kelewatan, kelebihan maupun kekurangannya, dan juga kalian sudah memakai casing ini, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Tapi kalau dari segi harganya 1,7 juta, ini wajar sih, karena ada banyak kualitas dan juga supportnya. Bukan kaleng-kaleng lah, berbeda seperti di harga di bawah 1 juta. Jadi ini wajar di harga 1,7 juta, bukan suatu kekurangannya. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 1,7 juta, banyak fitur, kualitasnya juga bagus, bahannya tebal, terbilang ini rekomen. Yang dimana tersebut kelebihannya best airflow, tempered glassnya tipe clip, dan juga nggak cuma itu sih, semuanya juga tipe clip, dan apalagi dust filter, semuanya ada. Depan, atas, bawah, belakang, dan terdapat rongga di bagian belakang untuk manajemen kabel sampai di 9 cm. Ini sangat lebar sekali. Dan juga kelebihan yang lainnya seperti motherboardnya bisa digeser ke atas maupun di bawah untuk manajemen radiator supaya tidak menabrak. Dan apalagi ada GPU mounting bracket untuk menahan GPU kalian. Kalau misal GPU kalian besar sekali, bisa ditahan supaya tidak miring. Intinya seperti itu. Dan juga semua kelebihan yang saya sebutkan tadi satu persatu, ada 11 kelebihannya lah. Meskipun kekurangannya itu belum ada, maka dari itu dibilang ini rekomen. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, APNX V1. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, GPU maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.